Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat insyaallah dan dilindungi dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada amalan yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ganjaran yang sangat luar biasa, tapi itu butuh biaya besar. Contohnya haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah kafaratun lima bainahuma, penebus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi kan ini butuh biaya sahabat-sahabat sekalian. Apalagi sekarang kalau kita di Indonesia mau berangkat haji, kalau reguler itu mesti menunggu sampai 10-20 tahun. Kalau melalui NH Plus biasanya sampai 5 tahun. Tapi biayanya luar biasa. Tapi pahala atau ganjaran dari Allah sangat besar. Zakat juga membutuhkan biaya. Tapi tahukah sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya ada amalan-amalan yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu yang banyak, tapi ganjarannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita harus cerdas untuk memilih sebuah amalan. Apa contohnya? Banyak. Salah satunya diantaranya adalah membaca Al-Quran. Tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan waktu yang banyak. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, saya tidak bilang alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Coba sahabat-sahabat sekalian, berapa detik ketika kita mengucapkan alif lam mim, itu Masya Allah sudah dapat 30 kebaikan. Selain daripada itu, ada amalan-amalan yang tidak memerlukan biaya, tidak punya waktu khusus, tapi ternyata ganjarannya di sisi Allah sangat besar. Ada sebuah hadis dari seorang sahabat namanya Sa'id bin Abi Waqqas. Dalam sebuah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Sahabat-sahabatku sekalian, adakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari?" Sahabat semua terdiam, tidak ada yang menjawab karena merasa tidak ada yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari. Tapi kemudian ada salah seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa melakukan kebaikan yang sangat banyak, 1000 kebaikan dalam satu hari?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah kalimat tasbih sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka engkau akan mendapatkan 1000 kebaikan dan engkau akan dihapuskan 1000 kesalahanmu." Itu Masya Allah, dengan membaca kalimat Subhanallah. Ini Masya Allah, Subhanallah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Apa keutamaan kalimat tasbih? Kalimat tasbih ini menunjukkan juga akan kita punya tauhid kepada Allah. Kenapa? Kalimat tasbih ini artinya kita meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Jadi Allah yang maha sempurna. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan apa yang menjadi permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi kita mensucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Keutamaan selanjutnya dari kalimat tasbih ini adalah kalimat
yang diucapkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu mengucapkan kalimat ini. Kemudian selanjutnya, keutamaan daripada tasbih ini adalah berat timbangannya di hadapan Allah dan mudah untuk diucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menjelaskan ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat timbangannya di hadapan Allah dan disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan Allah yang maha agung. Kemudian apalagi keutamaan daripada kalimat tasbih ini, sahabat-sahabat sekalian? Kalimat tasbih ini adalah kalimat zikir yang kita ucapkan manakala mendapatkan sebuah ujian dan cobaan dari Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian merasa ada masalah, rasanya hatinya sumpek, hatinya suntuk, belum mempunyai jalan keluar terhadap masalah yang didapatkan, maka cobalah bertasbih kepada Allah sebagaimana tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan hiu. Apa tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi sahabat sekalian, kalau punya masalah banyak mengucapkan zikir yang diucapkan ini. Kalimat tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Seulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi masya Allah sahabat-sahabat sekalian, jadi tidak ada alasan kita untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu setiap saat kita bisa lakukan dengan berzikir kepada Allah, yang mana zikir ini tidak memerlukan waktu yang secara khusus, tidak punya biaya, tapi ternyata pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan itu memang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Nah, masya Allah. Kemudian zikir ini bisa menghilangkan kegalauan. Kalau sahabat-sahabat sekalian ada yang galau, ada yang hatinya tidak tenang, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati itu akan menjadi tenang? Jadi tenangkan hati yang sedang galau. Kalau ada yang punya masalah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, keutamaan daripada zikir ini adalah ketika kita berzikir itu bukti bahwa Allah senantiasa mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau tahu kapan Allah mengingat kita? Jawabnya adalah pada saat kita berzikir kepada Allah, pada saat itulah Allah mengingat kita. Dan ketika Allah mengingat kita, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.